warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk membahas materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Lanjut. Saya perkenalkan dulu fasilitator saya, ini adalah Bapak Musim SSMPD. Beliau dari Kota Bontang, kebetulan beliau adalah pengawas dari Dinas Pendidikan di Kota Bontang. Kemudian yang kedua adalah pengajar praktik saya, Pak Widodo STMP. Beliau pengajar di SMK Negeri 1 Balikpapan. Baik, kita masuk ke inti, yaitu konsep inti budaya positif. Jadi untuk konsep inti budaya positif yang akan kita bahas, ini ada 8 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk poin yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ibu-ibu sudah mempraktikkan ya pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing, dan diharapkan di sini akan terus dilakukan ya konsisten dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik, lanjut. Baik, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah banyak yang mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita dianggap kita yang mengontrol murid, kita yang mau membentuk murid menjadi apa, kemudian kita yang ingin mengarahkan murid seperti apa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ini adalah salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan dari keempat teori kontrol ini nanti akan kita bahas satu per satu. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada beberapa atau ada saya sajikan sebuah tabel ya, sebuah tabel di mana yang di sebelah kiri saya ini berisi stimulus respon dan yang sebelah kanan itu berisi teori kontrol. Jadi kedua hal ini dikira pendapat orang adalah sama, padahal ini adalah hal yang berbeda. Stimulus respon itu berisi realitas atau kebutuhan kita sama, jadi dianggap kita memiliki kebutuhan yang sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nanti kita bandingkan dengan yang teori kontrol. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain.
ada pada saat rujukan gagal, kemudian model berpikir menang kalah. Ini adalah stimulus respon yang biasa kita berikan. Oke, kemudian kita lanjut, kita bandingkan dengan teori kontrol. Teori kontrol ini ada yang biasa kita harusnya kita gunakan ya. Jadi realistis kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita harus memahami bahwa setiap murid yang kita ajarkan atau murid yang kita didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak ada satu orang pun kalau dia kembar dia memiliki gambaran yang sama. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami kalau misalnya siswa kita memiliki bakat dan minat yang berbeda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, bukan dikontrol oleh orang lain. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini seperti ini ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain termasuk murid atau peserta didik kita. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak-anak atau murid itu disajikan atau dihadapkan pada pilihan-pilihan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi bukan kita paksa atau kita bujuk. Kemudian model berpikirnya adalah menang, tidak ada yang kalah karena semuanya memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Boleh lanjut? Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang disiplin positif. Kata disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu mengandung rasa tanggung jawab ya terhadap apa yang dilakukan, terhadap nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi dalam menerapkan disiplin itu kita harus menghindari penghargaan. Biasanya kita sering ngasih permen atau snack atau apa, itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena itu termasuk seperti tidak mendidik. Jadi anak-anak memotivasi disiplinnya itu tidak berdasarkan nilai keyakinan, tapi berdasarkan apa yang akan diperoleh. Kemudian dengan ancaman, misalnya awas kamu ya kalau nggak ngerjain tugas kamu keliling lapangan 5 kali, itu termasuk ancaman. Atau dengan hukuman, kalau misalnya kamu terlambat lagi kamu berdiri di depan kelas. Nah itu seperti itu dihindari karena itu tidak bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, tapi justru mereka merasa takut atau mereka termotivasi karena adanya reward atau takut karena adanya hukuman. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai seorang guru, seorang pendidik, kita harus memotivasi siswa untuk memiliki disiplin, di mana disiplin tersebut timbul dari motivasi dalam dirinya, bukan karena dorongan orang lain, bukan karena penghargaan, bukan karena ancaman atau hukuman. Seperti itu. Boleh lanjut? Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang biasanya disepakati ya, atau misalnya dimiliki oleh murid-murid kita. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati. Berikut ini di bawahnya adalah contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Jadi ada yang pertama, ini adalah profil pelajar Pancasila.
Nilai-nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi pada kurikulum Merdeka, nilai-nilai inilah yang kita kuatkan pada peserta didik atau murid kita. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global karena kita hidup di bangsa yang heterogen, gotong royong di mana mereka saling bekerja sama, mandiri mereka bagaimana mereka bisa menciptakan kreativitas mereka sendiri tanpa bantuan atau tanpa dorongan dari orang lain. Kemudian kreatif mereka bisa berpikir kreatif, membentuk atau menciptakan suatu karya. Kemudian bernalar kritis, mereka mampu menalar segala bentuk asesmen yang mereka pilih. Kayaknya ketegang nih. Oke, masih semangat ibu-ibu? Yang jawab di belakang. Baik, yang kedua adalah Ibu Primary Years Program atau PIP. Ini adalah berisi nilai-nilai kebajikan yang itu adalah toleransi. Sebenarnya hampir sama ya dengan profil pelajar Pancasila ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah seperti ini. Jadi hampir sama sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang ingin kita dapatkan dari murid-murid kita melalui kurikulum Merdeka ya, dengan yang ada di program PIP. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Jadi life skill ini adalah keterampilan hidup, diharapkan nanti murid-murid yang kita didik itu bisa mempunyai life skill, yaitu dapat dipercaya, kemudian lurus hati gak bengkok-bengkok nih ya. Kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini biasanya berkaitan dengan kehidupan di masyarakat. Baik, lanjut. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia mencakup segala hal yang dilakukan untuk memperoleh yang diinginkan. Setiap tindakan memiliki tujuan spesifik dan usaha terbaik dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Jadi kita sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar yang setiap orang sama yang harus dipenuhi dan kita miliki, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Lanjut. Nah, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan yang sama. 5 dasar ini. Yang pertama adalah bertahan hidup, sudah pasti. Karena kalau misalnya manusia tidak dapat bertahan hidup, berarti dia sudah tidak ada di dunia. Bertahan hidup itu bisa kebutuhannya meliputi makanan, kemudian pakaian, semua manusia butuh, kemudian tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Ini adalah salah satu contoh atau beberapa contoh dari kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Semua dibutuhkan, makanan dibutuhkan, kemudian pakaian juga dibutuhkan, kemudian tempat tinggal juga dibutuhkan, keamanan, di mana kita hidup merasa aman. Kalau kita hidup tidak aman, kita akan timbul rasa was-was. Kemudian kesehatan juga kita butuhkan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya adalah rasa diterima. Jadi kalau kita nggak diterima dengan orang lain, itu rasanya kayak
gimana ya, nggak dipedulikan atau dikucilkan ya, merasa kecil hati. Nah itu biasanya kita merasa rendah diri, ujung-ujungnya nanti kayak kita depresi bisa ya, seperti itu. Jadi rasa diterima, kemudian diperdulikan, kemudian berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok itu termasuk kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi kita sudah masuk ke kebutuhan yang pertama, yaitu bertahan hidup, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Ini biasanya sudah kita alami ya, bagian dari kelompok, kerjasama, berbagi, kemudian dipedulikan dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ini adalah kebutuhan dasar mengenai penguasaan. Penguasaan itu meliputi harga diri. Harga dirinya berapa ya? Harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi semua kebutuhan ini yang meliputi ini kebutuhan yang kita butuhkan ya, di mana kita bisa harga diri kita di masyarakat bagaimana sebagai seorang guru, kemudian di depan murid kita, kemudian keinginan untuk dianggap. Enak kan kalau kita nggak dianggap ya, merasa kita nggak dianggap tak ada. Kemudian pemimpin itu bisa kita aplikasikan dalam memimpin pembelajaran di kelas ya. Kemudian berprestasi ini bisa kita support dari murid-murid kita untuk bisa mengukir prestasi, diakui dan didengar. Jadi murid kita kalau ada permasalahan dia juga butuh didengar. Jangan kita menjudge mereka salah, tapi mereka harus didengar juga alasannya apa. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan meliputi adalah mandiri. Jadi kita diharapkan mandiri, sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, permasalahan keseharian sendiri, problem solving kita. Kemudian memiliki pilihan. Jadi dalam hidup itu ada pilihan, tergantung pilihannya prioritas atau bukan. Seperti itu. Kadang-kadang kita dihadapkan dua pilihan, tapi kita bisa menimbang mana pilihan yang prioritas, mana yang bukan. Kemudian mencoba hal baru, jangan takut mencoba hal baru, termasuk mengikuti guru penggerak ya. Teman-teman sekalian diharapkan bisa mencoba hal baru dan menikmati bagaimana sensasinya, tugas-tugasnya dengan guru penggerak luar biasa. Saya aja sebagai guru penggerak, rasanya luar biasa. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Ini maksudnya jika kita berinteraksi dengan lingkungan, itu kita bisa membawa diri kita tidak mengikuti arus ya, tapi kita tahu batasan-batasan dan hal-hal mana yang dapat kita lakukan yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Jadi dari kelima butuh dasar manusia ini ada kesenangan akan bermain. Kita suka bermain HP, masuk main game HP itu kita masuk kebutuhan kita bermain. Kemudian humor, antusiasme, tertawa itu kita butuh. Kalau dalam hidup kita nggak tertawa, itu kayaknya hidupnya terlalu kaku ya, terlalu depresi. Jadi kesenangan itu perlu, termasuk anak-anak kita dalam pembelajaran juga kita bisa ajak mereka untuk bermain ya, boleh bermain dalam tebak-tebakan apa, yang penting mereka antusias. Dan biasanya kalau mereka antusias, mereka akan senang sama kita. Kesenangan bermain. Kalau misalnya mereka tidak terpenuhi kebutuhannya bermain, biasanya dia ganggu temannya. Seperti itu. Suka gangguin temannya di kelas bagaimana, tapi kalau kita ajak bermain, kemudian kita tertawa, antusiasme, pasti mereka bisa. Nah ini ada
dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ngantuk? Semangat, kita masih ada 45 menit ke depan. Lanjut. Nah, ini selain 5 kebutuhan dasar manusia, kita memiliki motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku atau perbuatan yang kita lakukan itu ada motivasi atau ada alasannya. Termasuk murid-murid kita, ada alasan mereka berbuat seperti ini itu pasti ada alasannya, ya. Nah, untuk motivasi perilaku manusia itu ada 2, ya. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini biasanya motivasi yang berasal dari luar, ya. Jadi luar lingkungannya seperti apa, keadaannya seperti apa, biasanya itu ada motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik, dan diharapkan murid-murid kita dalam perilaku sehari-harinya mereka bisa memunculkan motivasi intrinsiknya. Oke, kita bahas satu-satu untuk motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya. Jadi mereka melakukan perbuatan itu untuk menghindari hukuman. Misalnya mereka mencontek. Misalnya kita kasih tugas PR, kemudian mereka mencontek di hari sesudahnya, mencontek itu agar mereka tidak dihukum oleh guru. Jadi mereka melakukan perbuatan mencontek tersebut karena untuk menghindari hukuman. Seperti itu biasanya sering terjadi nggak? Sering. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya dulu pengalaman saya di SD itu ada perbuatan, misalnya kalau misalnya berbuat baik dapat bintang 1, bintang 2 seperti itu biasanya termasuk adalah penghargaan atau imbalan. Jadi mereka berbuat seperti itu bukan dari motivasi dirinya, tapi motivasi dari lingkungan. Sebenarnya bagus, cuma tidak boleh dibiasakan kepada anak-anak, karena nanti akan timbul nanti pada saat mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan hal tersebut. Jadi biasanya mereka akan melakukan perbuatan, ada nggak imbalannya, ada nggak penghargaannya, ada nggak, seperti itu. Jadi boleh dilakukan tapi jangan terlalu sering. Jadi kalau misalnya penghargaan kita batasi misalnya pada yang berprestasi, kita kasih penghargaan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya setiap hari nanti tidak baik, karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Ini adalah motivasi ekstrinsik, ya. Jadi perilaku dari siswa atau murid, ya. Yang pertama untuk menghindari hukuman karena takut sama gurunya, tidak nyaman nanti dengan hukuman, malu, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik. Ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka diharapkan dapat memunculkan motivasi intrinsik. Jadi mereka berbuat berasal dari hati mereka. Misalnya kita kasih tugas mereka atau kasih PR, kemudian mereka dengan tekun mengerjakan di rumah karena kita suruh pekerjaan rumah. Nah, mereka yakin kalau mereka bisa, dan mereka yakin ini adalah tanggung jawab, bagian dari tanggung jawab mereka. Maka mereka mengerjakan di rumah, tidak mengerjakan di sekolah dengan cara mencontek, seperti itu. Jadi diharapkan mereka bisa memunculkan nilai-nilai, ya, seperti tadi yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan berpendidikan global. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang diharapkan muncul dari diri mereka. Karena kalau mereka muncul dari nilai-nilai tersebut, maka nanti mereka di lingkungan nanti, kalau mereka dewasa nanti, mereka akan menjadi anak-anak yang hebat. Lanjut. Nah, ini ada beberapa perbedaan, ya, antara
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tadi sudah kita singgung tentang hukuman seperti apa, misalnya mencontek, disuruh lari ke lapangan atau gimana, itu seperti itu adalah hukuman. Apakah itu boleh atau tidak, nanti kita bahas. Oke, hukuman. Hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Jadi misalnya temannya mengganggu orang atau bagaimana, mengganggu temannya, kemudian kita langsung silakan maju ke depan, kemudian berdiri dengan kaki satu. Nah, itu tidak terencana. Kita nggak pernah merencanakan masuk kelas, oh nanti saya menghukum si A, terus nanti di kelas ini misalnya saya menghukum si B. Tidak. Biasanya terjadi secara tiba-tiba pada saat kejadian. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi pada saat memproses hukuman itu biasanya pure dari guru, bukan keinginan murid. Jadi kalau misalnya muridnya mengganggu teman, kita maju ke depan, silakan berdiri, angkat kakinya. Tapi yang kita hukum muridnya, belum tentu mereka mau dihukum seperti itu. Kemudian bersifat satu arah. Nah, bersifat satu arah ini maksudnya adalah hanya berasal dari guru. Jadi muridnya tidak dilibatkan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini biasanya hukumannya fisik. Terlambat lari, putaran keliling lapangan 5 kali, atau misalnya keliling lapangan 10 kali, atau squat jam atau push up seperti itu berupa hukuman fisik. Jadi kalau hukuman ini berupa tidak terencana atau tiba-tiba pada saat kejadian, kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, hanya berasal dari guru, kemudian berupa hukuman fisik. Diharapkan ibu-ibu sekalian tidak ada yang memberikan hukuman fisik karena memang tidak dibolehkan. Oke, lanjut untuk yang konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan kelas. Jadi sebelum kita mengajar di kelas itu biasanya kalau pelajaran baru itu biasanya kita perkenalan dengan murid-murid, nama-namanya siapa aja. Kemudian kita buat peraturan kelas, ya biasanya seperti itu. Iya Pak enggak? Ya. Kita buat peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu biasanya yang nanti kita sepakati, misalnya di bawah ini kelas harus bersih, tidak boleh terlambat. Nah, itu adalah kalau misalnya dia telat, berarti konsekuensinya apa? Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi secara tidak langsung konsekuensi ini berasal dari guru juga, karena yang mengatur adalah gurunya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi murid ini merasa tidak nyaman karena guru yang selalu memonitor. Biasanya kalau konsekuensi ini juga kalau dilanggar ada hukuman ya. Hukumannya dari gurunya. Hanya saja konsekuensi ini sebelumnya sudah disepakati atau direncanakan. Berbeda dengan hukuman. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi nanti diharapkan ibu-ibu bisa menerapkan restitusi ini di pembelajarannya, di mana di sini guru-guru akan diminta untuk mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Nanti kita akan bahas untuk restitusi. Lanjut. Nah, baik. Setelah hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ya. Jadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini nanti diharapkan ibu-ibu bisa berada di posisi manajer.
satu-satu untuk posisi kontrol guru. Enggak. Oh iya, kan dari sini aja. Baik, kita lanjutkan. Untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Untuk kasus yang pertama adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, tadi 5 posisi kontrol ada 5 ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, jika kita posisinya sebagai penghukum, maka kita akan katakan pada murid itu adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, seperti itu. Kita posisinya adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ini Bapak Ibu guru akan mengatakan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, di sini biasanya kalau pembuat merasa bersalah itu mengatakan ada kata-kata kamu selalu mengecewakan ibu, kamu selalu membuat ibu merasa sedih, seperti itu. Jadi yang merasa bersalah itu nanti dia tambah down, biasanya seperti itu. Nanti kita ada tonton videonya ya, contohnya. Kemudian lanjut. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Kalau sebagai teman ini guru mengatakan pada murid, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bahasanya kayak teman. Jadi murid itu merasa kita sebagai teman, dan ini tidak boleh kita lakukan karena nanti khawatirnya murid akan menganggap kita sebagai teman, tidak ada rasa takut-takutnya dan tidak menghormati kita. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Biasanya kata-katanya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Ini seperti mendikte. Jadi murid, kamu beli atribut dan jangan diulangi, seperti itu. Lanjut. Kemudian yang kelima, posisi terakhir yang diharapkan dari materi ini adalah kita berada di posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi murid diajak berpikir kesalahannya dia apa, kemudian bagaimana dia mencari atau memperbaiki kesalahannya, mencari solusi dari kesalahannya. Oke, lanjut. Oke, mungkin sebelum ini saya putarkan video dulu. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, ini adalah posisi penghukum ya. Nanti bisa dibedakan berapa posisi. Selamat pagi
harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menonton video, cuplikan video di mana ada adegan yang
peragakan tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi di situ ada contohnya. Kalau misalnya kita diharapkan dapat memenuhi posisi kontrol manager, di mana murid bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, kita akan bermain dulu sedikit ini berdasarkan flashback dari video tadi, yaitu posisi kontrol apakah aku. Ini ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa ini? Ya, pembuat merasa bersalah. Karena ada kata-kata kecewa sekali. Baik, lanjut. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bisa menghukum? Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi dia seperti ngejudge muridnya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi yang mana? Manager. Karena di sini adalah clue-nya adalah rencana untuk menyelesaikan masalah. Lanjut. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman. Oke. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Iya. Oke, lanjut. Lanjut lagi, ini adalah keyakinan kelas. Jadi untuk posisi kontrol dari seorang guru itu didasarkan juga pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat berdasarkan pernyataan positif, harus positif, jadi jangan menggunakan kalimat jangan, dilarang, itu tidak boleh. Jadi harusnya misalnya tidak boleh terlambat, diganti dengan hadir tepat waktu. Tidak membawa buku pelajaran, membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Jadi tidak menggunakan kata-kata tidak dan jangan. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak supaya siswanya nggak lupa. Nanti kalau kebanyakan peraturan atau keyakinan kelas nanti lupa siswanya. Sesuai dengan kondisi kelas. Jadi kalau membuat peraturan atau keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi diusahakan saat membuat keyakinan kelas seluruh siswa bisa menyampaikan aspirasinya, bisa menggunakan angkat tangan atau menggunakan post-it atau apa. Silakan kembalikan lagi modulnya masing-masing. Lanjut. Oke, ini yang kita akan bahas berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk tahapan dari segitiga restitusi ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Boleh lanjut? Oke, yang pertama adalah tahapan pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang biasa digunakan oleh seorang guru adalah berbuat salah itu wajar. Jadi memang kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan, ya, selalu ada kesalahan yang kita buat. Tidak ada manusia yang sempurna, sudah pasti. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Sama-sama kita sama manusia, kita pasti melakukan kesalahan. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lanjut. Oke, tahapan yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dibuat berdasarkan prinsip setiap perilaku
berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Maksudnya kebutuhan tertentu ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita bahas di awal tadi. Ya, seperti itu. Jadi mereka melakukan tindakan atau kesalahan itu memiliki suatu alasan. Oke, kata-kata yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah yang pertama adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut. Nah, ini adalah tahapan yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dibuat berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang tadi saya katakan motivasi ada ekstrinsik dan intrinsik, dan yang diharapkan adalah siswa kita memiliki motivasi yang intrinsik. Oke, kata-kata yang bisa kita ucapkan adalah apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita ini kita kembalikan lagi ke peraturan atau keyakinan yang kita buat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Nilai-nilainya yang jelas nilai-nilai yang sudah disepakati, misalnya kedisiplinan, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah contoh dari kalimat yang bisa kita ucapkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat kalimat lain dengan kalimat versinya sendiri, itu diperbolehkan. Oke, lanjut. Nah, sekarang penutupnya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti ini. Jadi kita harapkan murid-murid kita nanti menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab setelah mereka nanti terjun di lingkungan masyarakat. Itulah yang diharapkan dari kurikulum merdeka. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh deh, Bu Ida, silakan Bu Ida. Oke Bu, jadi ngomongin soal posisi kontrol yang ada 5 itu kan Bu. Kan kita punya 5 posisi kontrol ya, yang ada 5 itu. Nah, gimana kalau misalnya nih, kan kita tahu kita tuh punya murid yang berbagai macam sifatnya, dan mungkin ada beberapa murid yang nggak bisa nih kita iniin seperti apa ya, nggak bisa kita hadapi dengan cara sebagai teman, tapi bisanya harus yang sebagai penghukum yang harus ditegasin. Tapi ada juga yang nggak bisa ditegasin, harus sebagai teman ataupun sebagai manajer. Nah, menurut Ibu sendiri, kalau sebagai guru di dalam satu kelas, apakah kita harus bisa menguasai semua posisi kontrol dan mengimplementasikannya di satu kelas itu? Apakah kita harus menjadi satu pribadi yang bisa menguasai satu posisi kontrol aja di satu kelas itu? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rida atas pertanyaannya. Memang untuk guru, 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan diharapkan kita dapat memenuhi posisi kontrol yang manajer. Cuma dalam aplikasinya mungkin ada beberapa ya, kejadian yang mungkin kita mengharuskan harus tindakan seperti ini. Oke, kalau misalnya kita seperti itu ke kondisinya, kita kembali lagi. Kita siswa berbuat kesalahan, sebelumnya kita harus bertanya dulu, mereka tahu nggak kesalahan yang mereka buat itu apa? Jadi sebelum kita ini usahakan kita harus membuat mereka sadar akan kesalahannya. Itu yang pertama ya. Jadi kita tidak usah dulu langsung ngejudge ini. Yang penting yang pertama adalah kita tanyakan, kita panggil dia, kita panggil si A, si B, si C. Kamu tahu nggak kenapa kamu panggil ke depan? Kalau dia tidak tahu,
Kita minta mereka berpikir untuk memflashback kira-kira ada nggak peraturan atau kesalahan yang dia lakukan. Nanti dia akan mengingat. Setelah mereka mengingat, nanti baru kita tanyakan, kira-kira kalau seperti itu sesuai nggak dengan keyakinan atau peraturan kelas yang kita buat. Kayak di awal pembelajaran kita membuat peraturan atau keyakinan kelas seperti itu. Kalau mereka sudah sudah paham kesalahannya, nah sekarang ibu minta bagaimana kira-kira kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu supaya kedepannya tidak. Kita kayak buat perjanjian. Jadi tidak, kalau misalnya murid melakukan kesalahan pertama, ibaratnya kita masih kasih teguran. Biasanya seperti itu kalau saya. Jadi nggak langsung tidak hukum gini-gini, tapi kita punya proses. Tapi kalau masih diulangi lagi, kita agak keras, lebih disiplin lagi. Kita ingatkan lagi seperti itu. Sebenarnya posisi 5 ini sudah ada pada kita sebenarnya. Karena kita sebagai guru menghadapi dengan siswa yang beraneka ragam, beraneka ragam karakter seperti itu. Tapi kata kita diharapkan pada posisi manajer, minimal kita pendekatannya kita harus tahu dulu. Kita harus memancing murid, harus tahu mereka kesalahannya apa. Jangan kita yang kamu tadi lempar-lempar kertas ya, kamu gini-gini, tidak. Tapi kita harus membuat mereka sadar akan kesalahannya, itu yang paling penting. Jadi mereka bisa paham, mereka sadar akan kesalahannya apa yang dilanggar oleh murid kita, seperti itu. Kalau misalnya dalam komunikasinya, misalnya kita harus kalau misalnya kamu sudah 3 kali ibu tegur, mau nggak mau ibu harus memberi kamu hukuman. Itu beda posisinya, karena kita ada proses penanaman disiplin. Oke, cukup? Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, saya tutup. Wassalamualaikum. Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.